Kekaisaran Mongol merupakan kekaisaran yang terhebat pada masanya yang didirikan oleh Cenggiz Khan, yang wilayahnya mencakup dari Asia Timur hingga Eropa Timur dan memiliki wilayah seluas 22 juta kilometer persegi. Kekaisaran Mongol memiliki wilayah yang bernama Great Khanate atau yang dikenal sebagai dinasti Yuan dan dipimpin oleh Kubilai Khan pada tahun 1271. Kubilai Khan merencanakan ekspedisi ke arah Asia Tenggara dan tentu saja itu mengancam keutuhan kerajaan wilayah Nusantara. Tak terkecuali kerajaan Singasari. Pada tahun 1275, Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu yang menaklukkan sebagian besar wilayah Nusantara dan Malaysia, dan tentu saja itu menarik perhatian Kubilai Khan. Pada tahun 1289, Kubilai Khan mengirim seorang utusan ke Singasari untuk menuntut pembayaran upeti sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Mongol. Namun, Raja Kertanegara menolak untuk membayar upeti dan ia bahkan melukai utusan tersebut dan memotong telinganya. Hal ini memicu kemarahan dari Kubilai Khan dan dengan cepat ia memerintahkan untuk mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang Singasari. Di tengah kurangnya pasukan penjaga di Istana Tumapel, ada satu orang yang memanfaatkan kesempatan itu, yaitu Jaya Katwang. Sebagai informasi, Tumapel merupakan daerah yang sekarang disebut Malang. Adipati Kediri atau Gelang-Gelang melakukan hal ini karena pada tahun 1222, Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Sejak saat itu, Kediri menjadi bawahan Singasari, di mana sebagai bupatinya adalah Jaya Sabda, putra Kertajaya. Kalau kalian masih bingung, jadi Jaya Katwang adalah Adipati Kediri yang mana leluhurnya dibunuh oleh Ken Arok atau pendiri kerajaan Singasari. Dan sejak saat itu, Kediri menjadi negara bawahan Singasari. Pada tahun 1292, Jaya Katwang melancarkan serangan ke Istana Tumapel dari arah utara. Kertanegara segera mengirimkan menantunya Raden Wijaya untuk melawan mereka dan serangan Jaya Katwang berhasil ditumpaskan. Namun, sang raja hanya fokus pada serangan di utara dan tidak menyadari adanya serangan dari arah selatan, sehingga Jaya Katwang berhasil merebut istana dan membunuh Kertanegara sekaligus mengakhiri kerajaan Singasari. Raden Wijaya berhasil lolos dan mengasingkan diri ke Sumenep, kota kuno di Pulau Madura. Di sana, ia berlindung ke Arya Wiraraja yang merupakan sekutu dari Jaya Katwang dan ikut terlibat dalam pembunuhan Kertanegara. Namun, Arya Wiraraja mengirim surat kepada Jaya Katwang bahwa Raden Wijaya sedang bersamanya dan meyakinkan Jaya Katwang untuk mengampuni Raden Wijaya dan meminta tanah di hutan Tarik. Jaya Katwang pun setuju untuk mengampuni Raden Wijaya dan dengan senang hati memberikan hutan Tarik kepada Raden Wijaya. Dari sinilah Raden Wijaya dan Arya Wiraraja bersekutu dan membuat rencana untuk membunuh Jaya Katwang. Raden Wijaya memberi nama desa itu Desa Majapahit. Sementara itu, Jaya Katwang memindahkan ibu kota barunya dari Tumapel ke Daha dan membangun istana di sana. Perintah untuk menaklukkan Jawa dikeluarkan oleh Khan pada Maret 1292. Pasukan Yuan berangkat dari Guangzhou bagian selatan, lalu menyusuri pesisir dari Viet dan Champa untuk menuju sasaran utama mereka. Negara-negara kecil di Malaya dan Sumatera tunduk dan mengirim utusan kepada mereka, dan komandan Yuan meninggalkan beberapa darukaji di sana. Diketahui bahwa pasukan Yuan sempat berhenti di Kolan atau Pulau Gelan pada 25 Februari 1293 untuk merencanakan penyerangan mereka. Pasukan utama lalu berlayar ke Karimun Jawa
atau Pulau Jawa, dan dari sana berlayar ke Tuban. Berdasarkan Kidung Panji Wijayakrama, pasukan Yuan kemungkinan sempat menjarah desa Tuban dalam perjalanan mereka. Setelah itu, para komandan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua. Pasukan pertama akan turun ke darat, yang kedua akan mengikuti mereka menggunakan perahu. Sibi berlayar ke Muara Sedayu, dan dari sana pergi ke sungai kecil bernama Kalimas. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura dan memberitahu mereka bahwa Kartanegara telah tewas dalam kudeta istana dan merampas tahtanya, Jayakatwang. Wijaya berusaha sekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Dia memberi pasukan Mongol peta daerah Kalang atau Gelang-Gelang, nama lain Kediri. Berdasarkan Yuanshi, Raden Wijaya pada awalnya sudah berusaha menyerang Jayakatwang sendirian, namun tidak berhasil. Sampai kemudian dia mendengar tentang kedatangan pasukan Yuan. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai balasannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada kekuasaan Yuan dan juga menghadiahkan 2 orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan Kediri. Pada tanggal 22 Maret, semua pasukan telah berkumpul di Kalimas. Di hulu sungai terdapat Istana Raja Tomapel atau Singasari. Sungai ini adalah jalan masuk ke Jawa, dan di sini mereka memutuskan untuk bertempur. Seorang menteri Jawa memblokir sungai dengan menggunakan perahu. Mereka menginstruksikan pasukan air, Kalaveri dan Intraveri untuk bergerak maju bersama, kemudian berhasil menakuti menteri Jawa. Sang menteri meninggalkan perahunya dan melarikan diri di malam hari. Lebih dari 100 perahu besar dengan kepala setan di haluan direbut oleh pasukan Yuan. Para komandan Yuan kemudian membuat perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai. Setelah itu, sebagian besar tentara ditugaskan untuk menjaga Muara Kalimas, sementara pasukan utama bergerak maju. Utusan Raden Wijaya mengatakan bahwa Raja Kediri telah mengejarnya ke Majapahit dan memohon pasukan Yuan untuk melindunginya. Karena posisi tentara Kediri tidak dapat ditentukan, tentara Yuan kembali ke Kalimas. Setelah mendengar informasi dari Ikemese bahwa pasukan musuh akan tiba malam itu, tentara Yuan berangkat ke Majapahit. Pada tanggal 14 April, pasukan Kediri tiba dari 3 arah untuk menyerang Wijaya. Pada pagi hari tanggal 15, Ikemese memimpin pasukannya untuk menyerang musuh di barat daya, tapi tidak dapat menemukan mereka. Gaungsing bertempur melawan musuh di arah tenggara. Akhirnya memasal mereka melarikan diri ke gunungan. Menjelang tengah hari, pasukan musuh datang dari tenggara. Gaungsing menyerang lagi dan berhasil mengalahkan mereka di sore hari. Pada 22 April, pasukan dibagi menjadi 3 untuk menyerang Kediri, dan disepakati bahwa pada tanggal 26 mereka akan bertemu di Daha untuk memulai serangan setelah mendengarkan tembakan periam. Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai. Pasukan kedua yang dipimpin oleh Ikemese berjalan di tepi sungai bagian timur, sementara pasukan ketiga yang dipimpin oleh Gaungsing berjalan di tepi sungai barat. Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Tentara tiba di Daha pada 26 April. Di sana Pangeran Kediri mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Tempuran berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 14. Setelah menyerang 3 kali, pasukan Kediri dapat dikalahkan dan melarikan diri. Sementara pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan menjaganya. Dan Wijaya pergi ke istana dan membebaskan sang putri yang telah ditawan oleh Jayakatwang dan kedua dayangnya. Berapa ribu pasukan Kediri mencoba menyeberangi sungai dan tenggelam, sementara 5.000 tewas dalam pertempuran.
Raja Jayakatwang mundur ke bentengnya dan menemukan bahwa istananya telah dibakar. Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha dan meminta Jayakatwang menyerah. Pada sore hari, Jayakatwang menyatakan takluk kepada bangsa Mongol. Tentara Yuan menangkap Jayakatwang, putranya, istrinya, dan semua perwiranya, dan merampas harta yang bernilai 50 juta Yuan. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit, berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol dan meninggalkan sekutu Mongol yang berpesta merayakan kemenangan mereka. Sibi dan Ikemese mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun Gaosing tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan dua komandan lainnya. Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke negaranya tanpa membawa senjata, karena kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata-senjata. Akhirnya, 200 prajurit Yuan yang tak bersenjata dan dipimpin oleh dua orang perwira dikirim ke negara Raden Wijaya. Akan tetapi, pada tanggal 26 Mei, Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan pasukan Yuan. Setelah itu, Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan dan melancarkan serangan tiba-tiba. Ia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Sibi tertinggal dan terputus dari sisa pasukannya dan terpaksa melanjutkan pelarian 123 km mereka ke arah timur dengan jalur sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian, tentara Yuan kehilangan sebagian rampasan yang ditangkap sebelumnya. Raden Wijaya segera memindahkan ibu kota dari Tumapel ke Majapahit, dan pada tanggal 10 November 1293 berdirilah Majapahit sebagai kerajaan dan Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertamanya, yang kemudian dilanjutkan oleh cucu-cucunya dan bangkit menjadi kerajaan terkuat di Nusantara pada masanya. Seperti kata pepatah, satu kerajaan harus bangkit dan satu kerajaan lainnya harus runtuh.